yang menyebut bahwa kelompok yang membangun narasi dan konsolidasi dalam rangka membatalkan nasab klan Ba'alwi itu terpapar khawarij. Itu kan asal katanya juga kharaja, yaitu artinya kejobo. Saya kan waktu mondok kalau dari pesantren mau ke Surabaya, saya jawab fakharaja, mau ke kejobo. Kejobo itu artinya ke Jawa. Saya kemudian mendapatkan kiriman voice note ya dari seorang kiai. Menurut penuturannya sudah terlibat dalam kajian nasab ini sejak mula. Tambah makin menggila, tambah gak karuan. Nasab Qobasul Masail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Tak bosan kami menyapa Anda, sahabat-sahabatku. Semoga Anda juga tidak bosan melihat saya. Dan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika ada sesuatu yang berlebihan atau keliru dalam penyampaian. Sahabat-sahabatku, kembali dalam persoalan polemik nasab. Kata polemik ini yang umum digunakan oleh sahabat-sahabat yang lain, juga oleh para penulis. Persoalan nasab yang berawal dari satu kajian kemudian menjadi diskursus dan melahirkan dialektika ilmiah menjadi polemik karena satu kajian dibalas dengan cucian, maka akhirnya menjadi polemik ekses di belakangnya. Hal ini juga sebenarnya ada sisi baiknya karena memperpanjang durasi pembahasan sehingga masyarakat yang tidak tahu, yang belum mendengar akhirnya akan menjadi tahu, menjadi mendengar, walaupun masih saja dari sebagian yang tidak melihat secara utuh, tidak menyimak secara cermat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, baik dalam tulisannya di media online ataupun dalam bukunya, menganggap bahwa Kiai Iman itu anti dzurriyyah Nabi, tidak mengakui adanya keturunan Nabi. Masih ada seperti itu, yaitu tadi karena tidak utuh melihat. Dan baru-baru ini sempat mengguncang dunia permedsosan, termasuk dunia alam nyata ya, setelah dari struktur PBNU menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, mulai dari salah satu ketua kemudian sampai ke Rois Am. Namun sahabat-sahabatku, ini perlu digarisbawahi ya, kita tidak taat kepada NU sebagai warga NU, harus taat. Kita harus taat kepada Rois Am, harus taat sami'na wa ata'na. Hanya saja dalam penyampaian ini, apakah beliau-beliau ini berdiri sebagai pengurus NU atau pribadi yang merupakan pengurus NU? Ini yang harus dilihat. Sebab ketika itu menjadi suara NU, kita sebagai warga NU ya harus taat. Suara NU tentu hasil musyawarah, hasil rapat yang kemudian ditandatangani mulai Rois Am, Katib Am, Ketua Umum sampai Sekretaris Jenderal. Kalau penyampaian-penyampaian pribadi, walaupun beliau ini seorang pengurus PBNU, bisa saja itu adalah penyampaian pribadinya, bukan suara NU. Ini kerap kali memang susah untuk dipilah, sulit untuk dipilah, karena antara jabatan struktural dengan beliaunya sebagai pribadi ini seringkali rancu kita menilainya. Dan terkait hal ini juga Kiai Imad telah menyampaikan sarannya. Ini sudah kami tayangkan ya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU, kemudian di roasting di mana-mana dan juga sempat dijelaskan oleh salah satu pengurus juga dalam duta.co dengan judul "Benarkah Pembegal Nasab Terindikasi Khawarij? Memahami Pidato Rois Am PBNU". Saya baca beberapa kilasannya saja untuk memahami ini. Belakangan ini ramai soal pernyataan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyebut bahwa kelompok yang membangun narasi dan konsolidasi dalam rangka membatalkan nasab klan Ba'alwi itu terpapar khawarij. Benarkah demikian? Nah, khawarij itu kalau secara lughatan, secara
secara kebahasaan ya artinya keluar. Saya ingat waktu mondok itu khawarij itu kan asal katanya juga kharaja ya, fi'il madi yang sulasi mujarrad kharajah. Kharaja itu artinya kejobo. Saya ingat waktu mondok kalau dari pesantren mau ke Surabaya, ilahi mau kemana kamu saudaraku? Saya jawab fakharaja, mau ke Jobo. Jobo itu artinya ke Jawa. Baik. Tapi Khawarij dalam pengertian secara istilah adalah orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali, dan bisa juga dikatakan satu faham yang dianggap keluar dari sunnah Nabi. Kurang lebih seperti itu ya. Kang Muhlas kemudian menyampaikan, coba kita telaah lebih jauh. Pertama, telah ijma dalam kurung naqabah berbagai negara bahwa nasab klan Ba'alawi ini sambung. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan membatalkan nasabnya, artinya menyalahi ijma, maka mereka telah keluar dari ijma. Sementara PBNU dasar pijakan Al-Quran, sunnah Nabi, ijma dan kias. Nih Kang Muhlas harus membuktikan naqabah internasional mana. Buktikan Kang, jangan hanya memberikan garis-garis luar dan menjadi framing ya. Buktinya kemarin beredar bahwa Mufti Yaman juga tidak mengakui naqabah mana, mohon dibuktikan, dan keluar dari ijma yang mana? Kalau NU belum pernah ada ijma mensahkan bahwa habaib itu dzurriyyah Nabi. Kita kan bisa melihat seperti yang saya katakan tadi, suara NU adalah suara bersama, karena suara NU itu adalah suara ijma. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Miftahul Akhyar bisa saja tidak ijma, buktinya forum-forum yang lain termasuk kiai sepuh yang lain juga tidak seperti Kiai Miftah. Ini kan jadi rancu, bos. Ya, kalau kita baca ijma tentang kesepakatan berkenaan dengan fiqhiyah itu ada di kitab yang pernah saya perlihatkan kepada Anda, yaitu Ahkamul Fuqaha. Di situ tidak ada dari 1926 sampai muktamar akhir atau permusyawaratan yang lain, tidak ada ijma NU atau PBNU terkait dengan nasab habaib. Kemudian secara internasional itu yang saya katakan tadi, naqabah mana, bos? Kemudian yang kedua, mereka ulama muktabar yang memiliki otoritas keilmuan seperti Ibnu Hajar dan ulama nasab kelas dunia yang punya otoritas sebagai ahli sejarah seperti Buya Hamka, ulama seperti Prof. Quraisy termasuk juga Gus Dur. Mereka mempunyai otoritas keilmuan dan tidak membatalkan. Tidak membatalkan bukan berarti mensahihkan. Dari perbincangan ini, saudara-saudaraku, saya kemudian mendapatkan kiriman voice note ya dari seorang kiai, yang mana kiai ini menurut penuturannya sudah terlibat dalam kajian nasab ini sejak mula, berarti merupakan orang dekat Kiai Imaduddin Utsman ya. Saya tidak sebut namanya, tapi saya akan perdengarkan suaranya terkait dengan persoalan yang menggema. Pertama adalah Kiai Iman itu dulu dituduh sebagai Syiah dan sebagainya, kemudian belakangan ini dalam tanda petik juga dikatakan sebagai bagian dari Khawarij. Banyak banget ya Khawarij di tubuh NU kalau begitu, termasuk Kiai Ubaidillah, termasuk Pak Dr. Uno juga. Kiai Said gimana? Jadi Khawarij juga begitu. Nah, dari persoalan ini kemudian ada yang meminta untuk bahsul masail. Saya setuju sebenarnya dengan bahsul masail dalam pengertian ya konteksnya ilmu nasab. Bukan karena ini adalah ketika bicara nasab kan kaitannya pada kesejarahan ya. Barangkali ini mohon maaf, menurut saya ada unsur pembeda secara metodologi di dalam menelaah atau mengkaji nasab, karena nasab berkaitan dengan sejarah dengan bahsul masail fiqhiyah. Kalau di tubuh NU itu biasanya ya bahsul masailnya urusannya kan fiqhiyah. Maka nama kitabnya Ahkamul Fuqaha, hukum-hukum fikih. Karena nanti ada sesuatu yang sifatnya furu itu kan bisa dikompromikan. Maka kemudian ada pemutusan. Lah, kalau kaitannya dengan nasab ini disamakan metodologi penyelesaiannya seperti itu,
Bagaimana ya? Bagaimana menurut Anda? Dan dari ajakan-ajakan seperti itu, kemudian sang kiai ini mengirimkan voice note kepada saya berikut ini. Tambah makin menggila, tambah gak karuan. Nasab Qobasul Masail. Nasab kok ambil keputusan. Jadi lucu lah. Nasab itu bro ya, bro dengerin bro ya, dengerin. Nasab itu hanya butuh pembuktian secara otentik, bukan untuk dibahas, karena itu bukan hukum furu'iyah, itu hukum termasuk urusan qot'i, begitu bro. Maka dari itu kalau hubungan darah ya apalagi untuk pembuktian secara hubungan darah dan kekerabatan ya gak bisa lah bro, tetap genetika, jangan aneh-aneh lah, apalagi mau ditambah dengan apa itu mubahalah juga ini lagi lo bro yang perlu diingat-ingat bro. Nah tadi aneh kan udah bilang nasab itu hubungan darah, jadi gak ada hubungannya lah bro dengan ideologi dan lain-lain, dengan kealiman ya gak ada hubungannya bro. Dengerin bro ya. Orang bisa alim itu jika belajar bro, orang bisa soleh itu kalau beramal soleh bro. Nah orang jadi mulia itu jika pandai memuliakan bro, memuliakan lainnya juga siapapun dan apapun gitu loh bro. Nah itu pun dalam ajaran tarekat juga ada bro, bukan karena nasabnya bro. Jadi ketika diusek-usek nasabnya, kalau memang orangnya udah soleh, udah alim, udah mulia, ya gak ngaruh lah bro. Gimana menurut Anda? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau ini ya disampaikan secara tertawa itu bisa saja karena menutupi kegelisahannya, karena menurut penuturannya kepada saya beliau orang yang terlibat dari awal, mungkin ya yang tahu nih adalah Kiai Iman. Namun beberapa hal itu menurut saya adalah bagian dari menyederhanakan persoalan ini. Karena memang nasab itu kan silsilah ya. Kalau bicara metodologi adalah metodologi sanad, kalau hampir sama dengan hadis untuk menentukan keabsahan kebenaran seorang rawi. Ini kebenaran seorang leluhurnya. Jadi kalau di Basul Masail kan mungkin perangkat-perangkat pembahasannya kalau dalam konteks fikih. Dan dalam konteks fikih pun kalau ini dikaitkan tes DNA umpamanya, ya kan sudah PBNU tahun 2004 sudah Basul Masail berkenaan dengan tes DNA. Dimana jawabannya sudah beberapa kali saya sampaikan di sini ya, untuk mengingat bolehkah tes DNA dimanfaatkan atau digunakan untuk menentukan nasab atau untuk menentukan ketersambungan nasab seseorang sebagaimana metode Al-Qiyafah. Jawabannya belum tentu boleh untuk menyambungkan nasab, tetapi boleh untuk menafikan ketersambungan nasab. Artinya di sini konteksnya fikih. Maka untuk menyambungkan, walaupun darah artinya secara DNA sama, belum tentu ada jalinan pernikahan. Maka kan secara fikih orang yang tidak menikah anaknya bukan anak dia secara ilmu fikih, secara syariat, tetapi secara biologi ya anaknya. Maka untuk menafikan ini sudah menjadi satu kunci sebenarnya. Kemudian hal lain dari Pak Kiai tadi yang mengirimkan voice note ke saya, memang untuk menyederhanakan karena ini sudah ditarik ke sana sini. Sehingga sebagian orang lupa kepada esensinya, kepada substansi yang ingin dicapai, bahwa tujuan utamanya adalah untuk menentukan benarkah yang namanya Alwi atau Ubaidillah tepatnya, Ubaidillah yang berasal dari nama Ubaid kemudian menjadi Abdullah, kemudian ditasghir menjadi Ubaidillah. Benarkah dia ini putra Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya? Kan di sini pangkalnya. Karena apa? Karena ada pengakuan di bawah yang terlalu berlebihan, kemudian menggunakan instrumen nasab ini untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan tataran sosial,
Karena sebagian merendahkan kan, kemudian sebagian lagi, walaupun itu dikatakan oknum, tapi oknum kok banyak ya, oknum kok banyak, juga memanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya adalah ya material lah, jadi boleh dikatakan nasab demi nasib. Nah, singkatnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dalam voice note tadi, silahkan Anda memberikan penilaian. Dan betul, untuk menentukan nasab itu ya pembuktian. Kalau kaitannya dengan Ubaidillah, mana kitab sezaman, bukti sezaman, sumber sezaman. Nah, kalau nggak ada sumber sezaman, semua orang bisa ngarang, bos. Demikian saudara-saudaraku, mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru dari penyampaian saya. Dan mari kita kawal diskursus nasab ini tetap pada jalurnya, yakni jalur keilmuan, dan semoga kita semua bisa tercerahkan. Sampai jumpa, dan saksikan selalu Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.